Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku mau cerita sedikit pengalaman perihal yang sekiranya gak masuk akal. Nah, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Nah guys, jadi tuh kejadiannya kurang lebih 5 tahun lalu, pas aku masih ngelanjutin kuliah dari D3 ke S1. Waktu itu kurang lebih tahun 2015 awal apa 2014 akhir gitu. Nah, itu kejadiannya hari Sabtu pas aku baru beres pulang kuliah. Jadi kita mau lanjut untuk diskusi ngerjain kerja kelompok, guys. Nah, kalau hari Sabtu kan biasanya masuk kuliah tuh siang. Beres kuliah tuh kurang lebih kalau jadwalnya bener-bener full banget itu bisa sampai jam 9. Nah, itu kurang lebih beres tuh setengah 9 sampai jam 9 lah kita cari tempat makan buat diskusi. Nah, kondisi waktu itu tuh kayaknya agak-agak apa sih, beres hujan atau gimana deh, aku agak lupa. Nah, pas sampai di tempat makan kita kan diskusi dulu, terus kurang lebih belasan menit tuh aku nanya ke teman aku yang bisa ngelihat, guys. Nah, temen aku tuh ngelihat di pojokan mulu. Kondisi waktu itu tuh nggak terlalu rame lah tempat makannya. Nah, waktu itu dia ngeliatinnya di sebelah kiri, ngadepnya dia posisi kiri, dan kalau misalnya di belakang aku berarti posisi kanan belakang aku. Nah, pas ngelihat di belah kiri itu, aku tanya ngapain ngelihat, tapi kayak jawabnya bercandaan. Dan itu waktu itu aku masih dalam kondisi head, guys. Nah, udah pulang beres diskusi dari diskusi kelompok lah ya, kerja kelompok gitu. Aku pulang sendiri waktu itu, naik angkot apa naik ojek ya, aku lupa. Setelah pulang itu aku sampai rumah, itu tuh aku lupa nggak langsung ke kamar mandi, karena kan aku mikirnya udah deh biar kebelet langsung pengen pipis gitu biar mandi. Aku tuh cari pembalut karena waktu itu aku nggak ada pembalut abis gitu di tas, dan biasanya kan aku selalu prepare bawa tuh beberapa biji. Sampai akhirnya aku ke kamar dulu dalam kondisi kotor dari luar. Aku carilah pembalut, terus aku baru mandi. Kondisi di rumah pun emang sepi dan aku cuma satu orang di rumah, nenek aku lagi nggak ada dan aku tinggal sendiri. Nah, pas selesai mandi seperti biasalah, terus aku gak lama tidur karena kan besoknya aku kuliah itu jam 9. Biasanya kalau misalnya lagi gak haid itu aku pasti bangun jam 5 atau paling telatnya setengah 6. Nah, pas waktu alarm bangun atau emang udah kebiasaan jam 5 tuh bangun. Nah, jam 5 bangun itu kok kayak mati lampu gitu, sedangkan jam 5 subuh kok sepi. Ya udah, karena aku lagi nggak sholat, ya udah aku lanjutin tidur lah. Bangun aku jam 7 karena jam 9 itu udah jadwal kuliah, waktu itu hari Minggu. Bangun tidur itu aku cek handphone, kok panggilan tak terjawab banyak dari mantan aku, guys. Nah, pas dicek, kenapa kamu nangis, nelfon aja enggak gitu kan. Waktu malam kan emang handphone tuh agak jauh dari posisi tidur, kurang lebih 2 sampai 2,5 meter gitu. Ya udah, aku nggak hirauin. Selesai aku mandi, aku baru pakai baju atasan gitu lengkap, terus ditutup handuk yang segede gaban gitulah. Terus udah gitu aku mau nyalain stop kontak di depan karena kan takutnya ngejepret atau gimana. Terus aku tanya tetangga aku tuh, bah mati lampu enggak? Oh, berarti dikerjain di dalam hati karena feeling udah nggak enak, guys. Nah, setelah itu aku kan masuk ke rumah. Nah, pas udah masuk ke rumah aku cek handphone, guys. Nah, setelah aku pegang handphone, aku cek untuk panggilan keluar. Aku cek panggilan keluar itu ternyata benar ada panggilan keluar kurang lebih 42 detik. Bayangin dong, kondisi belum ngapa-ngapain gitu kan, baru beres mandi, pas cek handphone panggilan keluar. Dan malam tuh emang gak nelpon sama sekali, dan handphone tuh kan jauh dari kepala, kok bisa gitu nelpon keluar dengan kata mantan aku tuh katanya aku nangis. Nelfon enggak, bener-bener kayak takut gitu loh mau masuk ke kamar. Aduh, tas semua di dalam kamar, mau masuk ke kamar jadinya jadi ngeri ya. Jangan yang aku bawa itu masih di kamar gitu kan. Udahlah, mikir lah, haula bismillah gitu. Ambil tas, semua peralatan, aku beres-beres sampai deg-degan banget, itu kenceng karena emang dari subuh itu emang pas bangun itu udah mati lampu, dan tiba-tiba ditelepon berapa kali karena panggilan tak terjawab. Seakan-akan aku tuh malam nelfonin mantan aku sampai kondisi nangis-nangis. Gila gak sih bisa nelfon gitu, maksudnya
yang kita nggak lihat bisa megang handphone kita, bisa nelfon keluar dengan nada nangis-nangis gitu. 42 apa 43 detik waktu itu. Setelah aku beres dandan itu aku berangkat kuliah tuh jam 8 nih kalau nggak salah, jam 8 waktu itu, jam 8 pagi sampai kampus. Terus aku tanya temen aku, "Ti, kamu lihat gak?" Dia langsung ketawa gitu, dan aku tuh ngerasa gila lo ya, lo lihat gue gitu. Tapi dia bingung, mungkin ya namanya juga eh, beda alam, bingung mau ngomongnya gimana. Dia bisa lihat tapi aku nggak bisa lihat, kata dia. Nggak kok, dia cuma mampir iseng, dia udah pulang. Ya pulang sih pulang lah, mati gue hari ini sendiri lagi men, hari Minggu gitu kan, kemarin Sabtu udah ngikut gitu. Nggak kok, dia cuma cuman iseng doang mampir karena kondisinya teteh lagi kotor ya, dia tahu kondisinya waktu itu. Dan kalian pernah gak sih ngalamin handphone kita nelfon sendiri atau kejadian yang memang di luar nalar kita gitu? Dan itu kayak film loh jatuhnya, dikirain tuh di film doang ya, bisa handphone bisa nelfon sendiri terus nangis-nangis gitu. Agak serem sih, bukannya agak serem sih, emang serem banget pas waktu kejadian itu. Jadi kayak parno, tidur tuh ditutup banget selimut, takutnya ngelihat apa gimana gitu. Dan ternyata besok-besoknya sih udah nggak dikerjain lagi guys. Tapi menurut aku sih parno gitu aja sih guys cerita aku. Mungkin ada teman-teman sekalian yang punya pengalaman serupa atau yang mungkin lebih serem gitu dikerjainnya, nanti bisa komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.